Hai semuanya, kembali lagi sama gua. Jadi karena banyak yang nanya ke gua ya tentang kemarin gua naik Xiamen Airlines, baik dari flightnya, transitnya, hotelnya, dan kotaknya di sana gimana. Makanya gua buat satu video ini yang gua harap bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang muncul gitu ya. Gua akan ceritain semuanya dari awal gue beli tiket ya, dari tiketing, dari check-in, pengalaman flight, terus pas mendarat, lalu juga ngurus transit visa gimana, baggage claim, custom, keluar bandara ke counter transfernya, terus pengalaman di hotelnya, di kotanya, terus pengalaman internet dan payment di sana juga gimana. Terus ya kendala-kendala apa aja yang gue temuin, gue akan bahas semua di satu video ini, oke? Sebelum lanjut, gue minta tolong kalau misalkan kalian merasa video-video gue itu engaging, bermanfaat, atau menyenangkan buat kalian, klik tombol subscribe-nya, like, dan juga ya kasih komentar sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan gue jawab kalau kalian ada nanya sesuatu di kolom komentar ya. Pertama gue akan bahas soal tiketing. Jadi gue selama tinggal di Melbourne ini, kalau beli tiket pesawat tuh mungkin 90% gue belinya lewat booking.com, karena praktis aja, harganya tuh langsung, gak ada tambahan apa-apa. Dan ya mungkin ada kali gue 8 kali ya lewat sana beli tiket pesawat. Jadi lancar sih so far. Dan kemarin tuh karena ada keperluan pulang ke Jakarta, gua carilah tiket yang emang agak mepet, belinya nggak dari jauh-jauh hari. Tapi di sisi lain gue juga nggak buru-buru banget, makanya kemarin pas ngeliat Xiamen Airlines, ya meskipun gue muternya jauh banget ya, gue harus ke Cina dulu baru ke Indonesia. Ya udah gue coba aja, karena gue pun belum pernah ke Cina kan, belum pernah ke Xiamen atau ya Cina mainland, gue belum pernah. Jadi ya kemarin gue iseng banget. Kenapa akhirnya gue beli itu juga? Karena harganya sendiri $200 lebih murah dari tiket PP kalau gue naik Garuda. Gue biasanya naik Garuda Indonesia, tapi karena ini juga lebih murah, terus bukan pesawat low cost juga karena gue dapat bagasi dan dapat makan. Jadi ya udah, kenapa enggak gitu, cobain aja. Next, pengalaman pas gue mau berangkat. Ini di check-in ya, pas check-in mau flight dari Melbourne ke Xiamen. Itu gue sempat ada satu isu, mungkin gue udah jelasin juga di vlog part pertama gue. Jadi isunya tuh adalah paspor gue pas di swipe itu, nama gue kan 3 nih, harusnya A, B, C, tapi kebacanya tuh CAB. Itu sempat jadi isu bagi mereka. Jadi gue disuruh nunggu sekitar 45 menit. Untung gue datangnya cepet ya. Jadi ya pelajaran juga sih untuk nyiapin waktu, jangan datang mepet. Tapi 45 menit itu mereka nungguin kita terus sih, kayak sebentar ya, ini kita lagi coba urus dengan pihak Xiamennya gitu, karena mereka harus call, harus nanya ke Cina-nya langsung gitu terkait ini gimana isu ini gitu. Tapi setelah itu 45 menit beres dan semua clear, gue nggak nemuin isu itu sama sekali pas gue dari Xiamen ke Jakarta, maupun pas dari Jakarta ke Xiamen dan Xiamen ke Melbourne. Itu udah no issue sama sekali. Jadi hanya satu isu itu aja ketika check-in. Terus gue langsung lanjut ke flight aja kali ya. Kalau pengalaman flight sendiri, ya kalian bisa tonton vlog-vlog gue yang part 1, terus ada yang part 3, part 4 ya. Itu ya kalian bisa lihat sendiri di dalam pesawatnya gimana. Tapi kalau gue boleh cerita, pengalamannya sih oke. Maksud gue nggak ada hal yang nggak ngenakin. Semuanya aman, nyaman. Ya memang bukan yang eksepsional banget juga, ya nggak sih. Tapi kan ya itu kan bonus ya, kalau dapat pengalaman yang bener-bener luar biasa banget, itu menurut gue bonus ya. Tapi selama pengalaman itu menyenangkan, ya itu cukup lah gitu. Dan di dalam flightnya sendiri, gue naik Xiamen Airlines sih begitu ya. Makanannya fine. Kalau makanan yang dari Melbourne ke Xiamen pas pertama banget itu menurut gue the best, karena enak dan porsinya banyak. Tapi untuk makanan flight lain yang baik yang Xiamen Jakarta, Jakarta Xiamen, Xiamen Melbourne itu B aja sih. Ya agak-agak hambar dikit. Tapi ya
gue juga udah expect sih makanan pesawat kan emang nggak yang enak-enak banget ya. Paling kalau kalian lihat di vlog gue itu, yang perlu dijadikan catatan untuk in-flight-nya adalah flight ke Jakarta atau Jakarta Xiamen-nya itu menggunakan pesawat berbadan kecil. Berbadan sempit ya. Jadi yang konfigurasi kursi 33 dan itu tidak ada in-flight entertainment. Jadi kalau kalian bergantung banget sama in-flight entertainment, itu penting banget tuh. Untuk yang Jakarta Xiamen nggak ada in-flight entertainment. Kalian mungkin bisa download musik di HP kalian atau baca buku atau ya bawa iPad untuk jaga-jaga itu. Kalau pesawat dari Melbourne ke Xiamen atau Xiamen ke Melbourne itu yang berbadan lebar ya, konfigurasi kursi 333 Boeing 787-9 Dreamliner. Jadi itu sih udah nyaman banget, terbang mulus, mendarat mulus. Ada in-flight entertainment, ada colokan juga kalau kalian butuh ngecas gadget kalian. Ya in-flight entertainment-nya sih bukan yang terbaru ya, maksudnya device-nya terlihat cukup jadul, tapi untungnya sih responsif. Jadi menurut gue sih untuk yang long flight-nya itu aman banget. Sebagai info aja, penerbangan gue itu Melbourne Xiamen itu 9,5 jam. Terus Xiamen Jakarta itu kalau nggak salah 5 jam 15 menitan. Jadi ya kalian bisa bayangin sendiri, itu muternya luar biasa. Padahal kalau direct flight Jakarta Melbourne atau Melbourne Jakarta itu ya 6,5 jam sampai 7 jam aja. Jadi itu emang muter banget, random banget lah. Lanjut ketika udah sampai nih, baru banget mendarat ya di Xiamen. Waktu pertama itu ya sekitar 3 minggu lalu berarti ya, gua itu diminta untuk melakukan health declaration ya, deklarasi kondisi kesehatan gitu, declare kondisi kesehatan kita dengan cara ngisi form di link gitu. Ada QR code yang mereka taruh di sana, terus kita isi dan nanti hasilnya ketika udah selesai formnya itu akan muncul QR code juga yang akan di-scan sama petugas setempat. Nah sebenarnya untuk ngisi health declaration ini kalian bisa lakukan sebelum kalian terbang. Jadi kalau kemarin itu gue pas di airport Melbourne itu staffnya tuh kayak ngasih tahu nih, isi dulu health declaration-nya gitu. Nah makanya gue udah isi pas gue masih di airport Melbourne, dan QR code itu gue simpen di galeri gue screen capture. Mungkin kalau kalian butuh bayangan ya, kayak kalian ngisi custom declaration ketika mendarat di Indonesia aja, itu kan ngisi form, pas beres kalian dapat QR code, nanti QR code-nya di scan sama petugas bea cukainya ya. Itu persis kayak gitu, tapi ini untuk urusan kesehatan, bukan urusan custom. Nah karena gue udah isi itu, jadi lancar banget sih. Gue udah nge-save si QR-nya, jadi gue tinggal nunjukin QR gue ke petugasnya. Urutannya itu si health declaration itu bener-bener pertama ya, ketika kita mendarat tuh ada kita harus nunjukin QR itu. Jadi ini sebelum kita imigrasi. Makanya ini gue jelasin sekarang karena memang ini pas nyampe di Xiamen itu kemarin sebelum imigrasi. Ini mungkin yang bisa jadi isu buat orang-orang, karena mungkin banyak yang dia tuh belum isi sebelum berangkat. Jadi pas nyampe sana, pas nyampe Xiamen itu ketika mendarat, mereka kesulitan ngisi form itu karena nggak punya akses internet. Dan kalian mungkin tahu sendiri di China mainland itu internet tuh banyak disensor ya, banyak diblokir, jadi kalian pasti akan struggling dengan itu. Nah tapi uniknya ketika gue pulang, jadi Jakarta Melbourne via Xiamen, nah pas gue nyampe di Xiamen itu gak diminta lagi tuh health declaration, gak tahu kenapa. Jadi ya malah jadi shortcut satu proses sih, jadi lebih pendek. Oke, sorry gue agak jumping dikit, tapi health declaration ini dilakukan ketika kita masuk Xiamen dan keluar Xiamen. Jadi pas kemarin gue berangkat itu, keluar Xiamen, pas dari Xiamen mau ke Jakarta, gue ngisi form lagi, dapat QR lagi dan di scan lagi. Jadi ada declaration ketika entry dan ketika exit dari China. Dan pas berangkat itu gue lakukan keduanya.
Pas balik ke Melbourne, Jakarta, Xiamen itu pas nyampe Xiamen gue nggak diminta. Pas keluar dari Xiamen pun gue nggak diminta. Ya gue nggak tahu itu kenapa nggak diminta. Bisa jadi memang udah nggak diperlukan lagi. Mungkin karena masih berkaitan dengan COVID kemarin ya. Tapi kalau misalkan kalian dalam waktu dekat berangkat like Xiamen Airlines, mending jaga-jaga isi aja si health declaration ini biar at least nyimpen gitu. Kalau nggak dibutuhin pun nggak rugi juga gitu. Justru ketika nggak nyimpen, tiba-tiba diminta tuh malah jadi panik kan nanti. Itu bisa diisi melalui link. Jadi ada linknya nanti gue taruh di deskripsi ya. Dan si QR code-nya itu ketika kita udah beres ngisi form itu berlakunya selama 24 jam. Makanya kalau gue boleh saranin sih, kalian bisa isi form itu pas udah nyampe airport keberangkatan ya. Misalkan lagi nunggu mau boarding, nah itu kalian isi terus simpen. Jadi si QR-nya pas nyampe di Xiamen tuh ya masih berlaku. Next mungkin gue gak ngebahas imigrasi dulu ya, tapi gue ngebahas internet dulu karena tadi gue sempat nyinggung dikit soal internet. Memang di airport Xiamen itu ada wifi, tapi untuk connect itu nggak semudah yang kalian bayangkan. Jangan bayangkan connect wifi rumah atau wifi airport Suta atau Changi gitu yang mungkin jauh lebih praktis. Tapi di airport Xiamen itu untuk connect wifi-nya itu agak ribet. Jadi ya siap-siap aja gitu. Makanya kalau emang ada form-form yang yang bisa disiapkan sebelum berangkat, mending disiapin dulu. Selain itu, yang gue udah singgung dikit juga tadi, di China Mainland itu internet itu banyak diblokir, banyak disensor. Jadi kalian nggak bisa akses WhatsApp, YouTube, Google, Instagram, Twitter, pokoknya website-website yang memang umum dipakai itu di sana diblokir, nggak bisa diakses. Jadi ya siap-siap aja. Gua sendiri itu antisipasinya dengan 2 cara kemarin. Pertama, gua beli VPN. Jadi ya VPN tuh kan kepake juga ya. Jadi ya akhirnya gue cobalah beli 2 bahkan, karena ya gue baca-baca juga sebenarnya VPN itu untuk di China itu juga nggak semudah itu untuk nembus tuh ya yang diblokir-blokir itu tadi. Dan pengalaman gue itu bener terjadi. Jadi gue beli salah satu itu NordVPN yang emang udah terkenal, yang salah satu VPN yang well known lah. Dan pas gue browsing itu salah satu VPN yang memang bisa untuk dipakai di Cina. Tapi si NordVPN ini pas gue nyampe sana itu juga susah banget untuk connect internet. Jadi gue coba connect ke server-server terdekat kayak Jepang, Korea, ya bahkan gue coba Singapura juga tuh nggak tembus-tembus, nggak connect. Akhirnya pas saat itu gue sempet coba Indonesia, connect gitu. Padahal saat itu juga gue lagi butuh juga kan untuk kerja. Jadi ya mau nggak mau gue coba cari-cari terus tuh server yang gue bisa connect. Akhirnya Indonesia gue bisa connect dan gue bisa kerja. Tapi si server itu cuma nyambung kayak nggak lama gitu. Maksudnya adalah ketika nyambung kalian tuh harus pakai terus tuh. Karena pengalaman gue kemarin, gue tinggal ke toilet bentar kayak gue buang air atau mandi gitu ya, itu udah disconnect lagi, dan untuk connect baliknya tuh kayak lama lagi, nunggu waktu lagi. Jadi ya itu cukup challenging ya internet di sana. Nah, antisipasi kedua gue adalah menggunakan paket roaming dari Telkomsel. Gue memang masih nyimpen nomor Indonesia gue ya karena pengen nge-keep aja gitu, karena masih banyak keperluan dengan nomor Indonesia juga. Terus kenapa akhirnya gue belinya roaming Telkomsel bukan roaming nomor Australia gue? Karena memang harganya lebih murah dengan roaming Telkomsel ya. Jadi di Australia ini gue pakai Telstra, dan itu harga untuk paket roaming internet itu per 1 GB itu $10. Mahal banget kan. Sedangkan waktu gue kemarin beli yang Telkomsel itu, gue beli itu yang paling mahal sih seinget gue ya, 25 GB itu Rp600.000, dan itu berlaku untuk 1 bulan.
Gue sih sebenarnya bukan 1 bulan yang gue beli ya, tapi gue beli 25 GB yang itu karena kan kebutuhannya lumayan banyak dan transit gue lumayan lama lah ya. Yang pertama itu gue 23 jam, yang kedua 8 jam, dan gue butuh buat kerja juga. Jadi ya udah gue beli yang itu dan lancar. Kenapa gue bilang lancar? Karena ya emang gak ada masalah. Dan untungnya gue beli si roaming Telkomsel ini adalah dia itu bisa mengakses website-website yang diblokir. Jadi nggak ada masalah nih ketika kalian mau update story, mau lihat story orang, baca timeline di Twitter, mau akses Facebook, WhatsApp, itu menggunakan roaming Telkomsel semua tembus, aman banget. Makanya gue ya seneng banget sih kemarin akhirnya beli si roaming Telkomsel itu. Tapi ya bukan berarti tanpa isu juga ya. Si roaming Telkomsel ini nggak bisa tethering, makanya sebenarnya agak sedikit useless untuk urusan kerjaannya sih. Ya kepake dikit sih untuk gua koordinasi sama orang kantor gua via WhatsApp, udah itu doang. Karena si roaming Telkomsel ini internetnya nggak bisa tethering gitu. Jadi ya gue sempet nyoba lah, gue mau tether ke laptop gue biar laptop gue juga ada koneksi internet, tapi ternyata tidak bisa. Nah makanya buat catatan kalian aja, kalau nanti misalkan transit di Xiamen atau kalian transit di Cina dimanapun, itu bisalah dibeli roaming Telkomsel karena nembus semuanya, nggak ada yang diblokir, tapi nggak bisa tethering. Jadi catatan juga kalau kalian misalkan sambil kerja atau butuh buat share internet ke device lain, nah itu dengan roaming Telkomsel itu tidak bisa ya. Oke, internet udah, lanjut ke imigrasi nih sekarang. Jadi untuk imigrasi itu sendiri yang gue lakukan adalah kayak biasa aja, bener-bener datang biasa aja. Gue nggak nyiapin transit visa sebelum berangkat, gue nggak submit apa-apa kecuali yang health declaration tadi ya, itu kan kaitannya dengan kesehatan ya, bukan dengan imigrasi. Nah untuk imigrasi sendiri gue nggak nyiapin apa-apa, tapi pas gue mendarat itu sebelum kantor imigrasi, kalian tahu nggak sih kayak ada yang apa bilik-bilik yang ngambil kertas form itu kan biasanya di imigrasi itu banyak yang kayak gitu ya, ada form apalah gitu. Nah kalian datengin itu, cari titik itu, terus ambil form temporary entry, karena form itulah yang kalian perlukan untuk transit. Kalian tinggal isi detail lengkap aja, nanti gua cantumin nih di video ini kayak contoh si temporary entry form itu kayak gimana. Itu tinggal isi aja data diri dengan lengkap, terus flightnya apa, tujuan masuk Cina ngapain, dan kalau udah diisi lengkap nanti tinggal dikasih ke petugas imigrasinya pas kalian lagi ngasih paspor ya. Nah pas di counter imigrasinya itu ya normal, ngasih paspor, ngasih form tadi, terus mereka akan nempelin stiker temporary entry di paspor kalian. Mungkin kalau kalian punya pengalaman pakai e-paspor untuk ke Jepang gitu ya, kan kalian kalau ke Jepang e-paspor tuh dapat visa waiver kan, terus ditempelin stiker di paspor kalian. Nah itu persis kayak gitu. Jadi stiker yang ditempelin di paspor kalian terus nandain kalau kalian itu temporary entry gitu. Imigrasi beres ya, bisa dibilang kalian udah resmi masuk ke Cina sebagai orang yang sedang transit untuk sementara waktu. Udah, itu kalian udah legal ada di negara Cina. Setelah imigrasi yang gue lakukan tuh adalah gue ngambil bagasi. Itu ya maklum sih karena gue transit 23 jam ya. Jadi itu next flight gue tuh ada di hari yang berbeda, makanya gue harus ambil bagasi. Mungkin karena ganti hari juga ya. Tapi sebagai perbandingan juga, pas gue balik ke Melbourne itu gue terbang di hari yang sama, gue nggak perlu ngambil bagasi. Jadi pas gue nyampe Xiamen itu gue langsung keluar pas terbang pulangnya. Pas terbang pulang itu gue di Jakarta lagi, pas check-in itu mereka udah nandain di koper gue kalau ini tuh bakal ditransfer ke flight ke Melbourne. Makanya gue nggak perlu ngambil bagasi gue lagi. Beres bagasi, kita harus ngelewatin custom. Nah ini malah customnya lebih simple sih, cuman nge-scan koper-koper aja, dan cuman koper-koper kecil aja bahkan yang di-scan tuh. Jadi
ngalirnya cepet, nggak perlu ngangkat-ngangkat koper gede ke scannernya itu, dan nggak ditanya macem-macem sih ketika custom declaration. Dan gue pun juga nggak bawa barang-barang aneh ya, tapi memang pas di pesawat mau mendarat di Cina itu ada video tentang custom declaration ya, ada barang-barang tertentu yang memang kalian harus declare. Kalau gue sih intinya lu mau ke negara manapun lu ikutin aturan itu, jangan bandel lah gitu. Kadang orang Indonesia tuh banyak banget yang bandel bawa rendang padahal nggak boleh bawa rendang gitu. Ketika tembus tuh itu ya hoki lu doang gitu, bukan berarti itu boleh. Makanya kalau ada aturan custom itu di negara manapun diikutin aja. Beres custom udah gue keluar, jadi sebenarnya udah siap kemanapun gitu. Gue misalkan mau cabut langsung naik taksi, itu udah taksi tuh berjejer di depan airport tuh banyak banget. Tapi kan gue pengen dapetin hotel gratis yang ditawarkan sama si Xiamen Airlines ya dong. Jadi yang gue lakukan selanjutnya adalah gue datang ke counter transfer untuk dapetin hotel gratis. Lokasi counter transfer itu ada jadi gue keluar kedatangan internasional itu, gue belok kanan. Jadi di airport itu nanti di sisi kanan kalian, di right hand side kalian akan menemukan minimarket yang ya dijual kayak Alfamart atau Circle K lah, kayak Circle K. Nah, nggak jauh dari situ, maju dikit, terus dikit, itu di sebelah kanan juga kalian akan menemukan counter transfer. Itu praktis banget sih, kalian tinggal ngasih paspor kalian, mereka akan handle, nanti kalian akan dapat selembar kertas yang nandain kalau kalian dapat voucher di hotel A atau hotel B. Hotelnya sendiri sih mereka yang menentukan ya, jadi gue nggak nyoba juga untuk milih hotel, toh gue juga nggak tahu di sana hotelnya apa aja, jadi gue ngikut aja hotel yang dikasih apa, lalu gue langsung berangkat ke hotelnya. Ini mungkin sebelum berangkat ke hotel ya, jadi layanan transfer ini nggak cuma hotel gratis ya, tapi ada juga lounge gratis. Jadi kalau kalian transitnya itu singkat, kayak mungkin cuma 4 jam atau ya 3-4 jam lah ya, kan kalau ke hotel tuh kan ribet lah ya, mending ke lounge aja, lebih praktis. Nah itu bisa juga kalian minta, tapi setahu gua itu nggak diminta di counter itu, karena kemarin tuh si orang counter itu sempet salah paham dikit, kayak mungkin ngiranya dia ngira tuh gue minta untuk lounge gitu, untuk dapetin lounge service, karena gue disuruh naik ke atas, padahal gue minta hotel. Jadi kalau hotel ya mintanya ke yang tadi itu yang gue bilang, kalau ke lounge itu mungkin ke lantai atas ya, ke keberangkatan, tapi gue juga nggak tahu karena kemarin gue nggak nuker. Sebagai informasi lagi, layanan hotel ini nggak cuman berlaku di Xiamen ya, karena kalau kalian naik Xiamen Airlines tapi transitnya di kota lain kayak di Fuzhou, bacanya apa sih, Fuzhou atau Fuzhou ya, tulisannya Fuzhou gitu, itu juga ada, dan kalian bisa coba juga tuh. Untuk transportasi ke hotel itu nggak ditanggung ya, jadi kalian bayar sendiri naik taksi. Kemarin sih pengalaman gue kan nyoba 2 hotel ya. Hotel yang pertama itu jaraknya sekitar 8 kiloan. Gue naik taksi itu bayar 35 yuan, atau kalau dirupiahin sekitar 75.000 rupiah. Dan yang kedua itu gue naik taksinya sekitar 15 menitan. Itu gue bayarnya 24 yuan, atau setara mungkin sekitar 50 ribuan ya, mungkin 52 ribuan. Gue sempat baca kalau transitnya di Fuzhou itu kalian gratis diantar ke hotel juga, tapi memang destinasinya itu lebih banyak transit di Xiamen sih. Itu sebagai info aja, kalau ternyata kalian dapat transitnya tuh di Fuzhou, itu kalian bisa nuker hotel dan dapat transfer ke hotelnya. Transport ke hotel itu di cover sama mereka, tapi di Xiamen enggak ya, kalian harus bayar sendiri. Terus kemarin ada yang nanya juga soal payment di Cina, payment nih gimana, soalnya kan banyak orang denger apa-apa sekarang udah cashless, pakai QR, pakai Alipay, pakai WeChat Pay dan lain-lain. Apakah paymentnya masih bisa pakai cash? Jawabannya adalah bisa banget.
semua payment yang gue lakukan di Cina, gue menggunakan cash. Tidak ada payment yang gue cashless gitu ya, karena gue nggak punya juga Alipay, nggak punya WeChat, nggak punya. Ya gue ada sih kartu kayak kartu Mastercard gitu ada, tapi nggak gue pakai juga karena memang gue nuker cash di awal. Menurut gue malah enak sih kayak gitu, karena ya transit sesaat gitu ya. Kalian bisa nuker duit yang emang budgetnya cukup aja untuk transit, ya enak lah. Semua nggak ada yang nolak pembayaran cash gitu, nggak kayak di Indonesia. Gue tuh kesel banget di Indonesia, berapa kali gue bayar pakai cash tuh ditolak karena kita semuanya sekarang udah cashless gitu. Gimana mau bikin pembayaran yang inklusif gitu kalau moda pembayaran lebih lama tuh udah ditolak sama sekali gitu. Menurut gue aneh sih. Nah lanjut, gue sampai di hotel nih ceritanya. Jadi gue tuh juga sebenarnya aware kalau misalkan gue mau sendiri di hotel ini, gue tuh harus nambah lebih karena kebijakan kayak semua airline sih, nggak cuma Xiamen Airlines ya, ketika ada transfer service yang dapat hotel dan kalian itu solo traveler, kalian nanti akan digabung dengan traveler atau passenger lain yang memang sendirian juga di satu kamar yang sama. Dan kalau kalian mau private itu harus nambah. Di website Xiamen Airlines sendiri gue baca itu tambahannya sekitar 140 yuan ya, atau kalau dirupiahin itu sekitar 300.000. Ya ibaratnya kalian beli hotel semalam lah gitu. Masih oke, karena ini hotel ya, maksudnya bukan tempat hostel, bukan backpacker hostel. Jadi menurut gue 300.000 itu rupiah tuh masih murah lah. Tapi pas gue sampai ini pas pertama banget nyampe Xiamen ya, itu tuh gue udah inisiatif sebenarnya. Ini kalau gue mau sendiri, mau private, gue bayarnya gimana ya gitu. Oh kata dia, oh lu nggak butuh nambah lagi kok, ini kita ngasih free buat lu untuk stay sendiri di hotel malam ini. Jadi itu big win banget sih menurut gue ya. Makanya hotelnya juga bagus banget. Pas gue pertama berangkat tuh bagus banget. Ya mungkin bintang 4 lah, bintang 4 bagus banget, kamarnya gede banget, dapat sarapan juga, yang sarapannya all you can eat juga. Jadi ya untung banget sih. Nah pas balik ke Melbourne itu gue kan transitnya 8 jam ya di Xiamen. Gue nuker hotel lagi, dan kali ini gue dapat kenalan temen yang orang Indonesia, tapi dia ke Melbourne tuh transit di Xiamen juga. Gue kira tuh yang random trip Jakarta Xiamen Melbourne tuh cuman gue doang, ternyata ada satu orang Indonesia yang kayak gini juga. Akhirnya kita kenalan, ke hotel bareng. Gue pikir kita akan ditempatin di satu kamar yang sama, ternyata kita dikasih satu-satu kamarnya. Dia dapat satu kamar, gue dapat satu kamar. Hotelnya sendiri memang berbeda karena hotelnya lebih kecil kamarnya, nggak ada lemari juga. Tapi ya buat gue tuh downgrade yang emang necessary juga. Toh gue kan nggak tidur, nggak nginep, cuman untuk singgah sebentar doang. Ya untuk leyeh-leyeh, untuk selonjoran, untuk mandi itu udah nyaman banget sih. Kalian bisa lihat detail hotel-hotel yang gue tempatin di vlog gue yang part 2 dan part 5 ya kalau nggak salah. Itu 2 hotel yang berbeda yang gue bahas di 2 video itu. Pengalaman di hotel gimana? Ya itu tadi sih, menyenangkan. Apalagi hotel yang pertama ya, karena menurut gue hotel yang pertama itu grande banget. Pokoknya detailnya ada di vlog gue yang part 2. Terus staffnya juga ramah-ramah. Kayak misalkan gue lagi ada kebingungan atau apa, mereka tuh nyamperin gitu, ini ada yang bisa dibantu nggak? Meskipun mereka terbatas dari bahasa Inggris ya, tapi mereka inisiatifnya tuh ada. Dan ya waktu gue pertama datang dianterin sampai depan kamar. Terus gue butuh tempat ngecas, mereka ngasih tempat ngecas yang nyaman. Gue butuh colokan SIM card karena punya gue hilang, mereka ngasih. Jadi ya baik banget sih pelayanannya. Nah lanjut, gue mau share dikit pengalaman kota di Xiamen lebih lengkap ya. Xiamen sendiri menurut gue kotanya enak sih. Gue seneng gitu dengan kota Xiamen ini karena feel-nya itu berasa kayak Singapura sih. Jadi
cukup asri, rame, banyak kehidupan, banyak mobil juga. Ya ada satu sisi tuh gue ngerasa, oh kok ini rame banget ya kayak Jakarta gitu. Padahal ya gue nggak tahu Xiamen tuh kota terbesar keberapa, tapi ya gue bisa consider ini salah satu kota yang besar lah, karena jumlah mobil itu banyak banget, orangnya rame banget, sampai malam tuh ada kehidupan. Jadi ya overall sih gue seneng sih dengan transit di Xiamen. Karena keterbatasan waktu, gue jalan-jalannya nggak ke banyak tempat juga sih. Gue pas pertama tuh gue cuman ke satu lokasi namanya Zhongshan Road. Itu kayak satu jalanan yang kita bisa jalan, itu ada jual makanan, tempat belanja, macem-macem ya. Gue ke situ. Terus pas transit yang pulang ke Melbourne itu gue mampir ke Xiamen University. Itu pun nggak ke core building si university-nya ya. Nah di Xiamen itu gue kemarin transportasi selain naik taksi ya. Taksi itu gue cuman dari airport atau ke airport sih. Sisanya gue coba naik public transport kayak bis sama metro. Jadi naik bis itu paling murah sih. Itu jauh deket, cuman bayar 1 yuan atau sekitar 2.000-an ya, 2.300 kali ya. Itu mereka juga menerima pembayaran cash. Nah itu yang gue salut juga ya. Jadi kita tinggal masukin koin ke semacam celengan gitu, udah drivernya di jalan aja. 1 yuan sih murah banget ya naik bis. Bisnya sendiri ada kurangnya juga sih, jadi dia itu sumpek panas bisnya. Seinget gue nggak ada AC ya, meskipun salah satu yang perlu gue appreciate tuh adalah kayaknya hampir semua bis yang gue naikin tuh udah menggunakan tenaga listrik. Jadi suaranya smooth, tapi kebanyakan yang gue naikin gak ada AC-nya. Jadi ketika lagi orang rame banget tuh sumpek banget sih, baju gue sampai basah banget. Makanya pas pulang itu gue untung dapat hotel, gue mandi sampai 2 kali karena baju gue sampai basah banget. Terus gue juga cobain metro. Nah ini mungkin satu-satunya yang sebenarnya dibilang cashless juga enggak sih, tapi lo harus punya tiket untuk naik metronya dulu tuh. Kalau tadi naik bis itu kan lu tinggal masukin ke celengannya mereka tuh 1 yuan. Kalau ini enggak. Kalau naik metro tuh lu harus punya tiketnya dulu. Mungkin kayak di Malaysia ya. Jadi kita beli tiket tuh ya, terus dapat chip, kayak chip bulat gitu, kayak chip poker gitu. Itu nanti pas mau naik metro kita scan chipnya, pas keluar stasiun metronya tuh kita cemplungin tuh si chip atau koin plastiknya itu. Harganya tuh kemarin gua ke 3 yuan ya, tapi itu setahu gua tergantung destinasi juga sih. Kemarin destinasi gue juga nggak yang jauh banget, tapi nggak deket juga, harganya 3 yuan. Metronya sendiri sih enak, adem, terus ya pokoknya convenient lah, kayak MRT Singapura sih. Nyaman banget. Stasiunnya juga ya banyak yang di bawah tanah ya. Nah mungkin kurangnya adalah ada beberapa stasiun yang gue coba itu kemarin nggak ada eskalator, jadi naik tangganya tuh lumayan banget. Mungkin itu juga kenapa kemarin gue keringetan banget kali ya, basah banget, karena banyak jalan kaki naik tangga juga. Gue akan upload pengalaman gue di Xiamen, di kotanya ya, karena belum ada sama sekali, baik yang gue berangkat ke Jakarta maupun pulang ke Melbourne. Tunggu aja videonya, mungkin gue akan naikin 2 video masing-masing pas ya terbang ke Jakarta dan terbang balik ke Melbourne. Itu kan pengalamannya berbeda, nanti gue akan naikin itu. Paling satu-satunya kendala yang paling sering ditemui itu adalah bahasa. Itu sulit banget, kendala bahasa tuh sulit banget. Karena orang sana tuh kita nyebut taksi, nyebut airport aja nggak ngerti. Ya mungkin dalam Mandarin emang ada bahasanya sendiri ya untuk taksi, untuk airport. Gua kira itu udah cukup universal gitu. Airport tuh kan ya kita aja nyebut airport gitu. Orang Indonesia disebut airport ngerti. Tapi di sana enggak. Jadi ya sesulit itu kondisi bahasanya. Gue bisa bilang lebih sulit daripada Korea atau Jepang sih. Itu sulit banget. Yang gue lakukan adalah ya karena itu Telkomsel itu nembus Google, jadi pakai Google Translate. Kalau misalkan kalian nggak ada koneksi internet, gue nggak tahu, mungkin ada kali ya
aplikasi penerjemah yang bisa offline gitu untuk bahasa Mandarin itu menurut gue akan sangat bermanfaat banget ketika di sana, karena ketika ada alat penerjemah itu ya cepet sih, nggak ada isu lagi, mereka tahu apa yang kita pengen, mereka tahu apa yang kita sampaikan dari si alat translate itu, semua aman. Jadi kurang lebih itu sih pengalaman gua naik Xiamen Airlines transit di Xiamen. Jadi ya kalau gue boleh recap dikit, tadi tiket gue beli di booking.com, terus check-in ada isu dikit tapi abis itu udah gak ada masalah sama sekali. Flightnya oke, gak ada masalah berarti. Health quarantine form itu bisa kalian isi sebelum terbang ke Cina, dan kalau bisa diisi sebelum nyampe Cina karena ada kendala internet. Terus untuk internet ya coba pakai roaming Telkomsel karena tembus semua, WhatsApp bisa tembus juga. Transit visa kalian tinggal isi form, nanti kalian kasih ke petugas imigrasi, terus kalian dapat stiker temporary entry. Klaim bagasi cepet, custom juga cepet banget, tinggal jalan aja. Untuk dapetin hotel gratis kalian tinggal datengin ke kantor transfer, terus kalian dapat voucher. Kalian langsung berangkat ke hotel, tapi biayanya ditanggung sendiri, naik taksi ya. Terus untuk payment itu cash tidak ditolak sama sekali. Gue garis bawahi lagi, tidak ditolak sama sekali payment menggunakan cash. Xiamen kotanya sendiri menurut gue cukup nyaman, asri, rame gitu ya, vibrant, banyak kehidupan. Dan kendala yang paling sering ditemui pas nyampe di sana itu adalah bahasa. Jadi kalau kalian punya aplikasi offline untuk translate bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ke Mandarin, itu akan sangat-sangat membantu. Oke, sekian dulu video ini. Semoga bisa ngasih penjelasan ke teman-teman yang emang berniat liburan ke Xiamen atau transit di Xiamen naik Xiamen Airlines. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, please bantu subscribe, bantu like, bantu komen. Ya kalau ada pertanyaan tambahan gue siap jawab kalau gue tahu jawabannya. Dan kalau emang kalian ngerasa konten ini membantu, kalian bisa support gue melalui link Sociabus yang gue taruh di kolom deskripsi ini gitu. Karena support dari kalian sangat berarti buat gue, biar gue makin semangat lagi nih, siapa tahu ada konten-konten bagus yang bisa gue naikin lagi. Oke, thank you so much, dan sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Bye bye.